dalam bentuk karya sastra, dan sastra adalah seni. Nah, dalam berbagai kesempatan saya tertarik untuk membicarakan pemikiran di dalam karya sastra, karena di Indonesia bicara tentang pemikiran di dalam karya sastra, yang pada mulanya sastra itu sudah begitu membumi pada zaman dulu, mengalami kemunduran di zaman-zaman sekarang, menganggap karya sastra itu tidak begitu penting, sehingga sekarang muncul gagasan sastra masuk kurikulum. Memangnya kemarin belum masuk apa? Itu dibicarakan di kesempatan yang berbeda. Itu kan salah satu indikator bahwa seolah-olah karya sastra itu terlupakan begitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kalau kita menyikapi karya sastra sebagai dunia pemikiran, tentu kita dapat menyikapi karya sastra itu sesuatu yang penting. Nah, menyampaikan ide tak kalah pentingnya dengan ide itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita bicara tentang penyampaian ide melalui karya sastra, tentu menjadi sesuatu yang penting. Nah, seni sastra adalah seni pemikiran, dan ini mengandaikan dunia bahasa kawin dengan dunia ide. Istilah yang akan dengan dunia ide. Dunia bahasa kawin dengan dunia ide. Maksud saya adalah bahasa adalah wahana dalam bersastra. Nah, ketika dunia ide kawin dengan bahasa, maka muncul seni verbal yang dinamakan karya sastra, dan itu ada berbagai macam genre. Ada genre puisi, genre prosa, dan genre drama. Nah, saya akan berkonsentrasi pada malam hari ini berbicara tentang genre drama, terutama monolog, wabil khusus tentang bagaimana cara mengadakan naskah monolog, khususnya bagaimana kita menulis naskah monolog. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rekan-rekan guru yang berbahagia, apa itu monolog? Ketika kita menyimak sebuah drama, sering ada pemain yang ngomong sendiri. Misalnya, yang saya tunggu kok tidak datang-datang ya. Apakah dia sedang mengalami segala sesuatu yang tidak menyenangkan ya? Itu monolog. Pada mulanya merupakan bagian dari dialog atau adegan dalam drama. Akan tetapi dalam perkembangannya, monolog jadi mandiri sebagai sebuah genre drama. Kalau orang Jawa bilang itu ada orang ngomyang, ngomel, solilokui. Jadi ngomong sendiri, tetapi ngomongnya itu berupa cerita. Ia bercerita tentang dirinya, si aku itu bercerita tentang dirinya, kemudian menyangkut pautkan dengan tokoh-tokoh lain yang berkaitan dengan tokoh si aku yang sedang mengalami sesuatu. Intinya seperti itu monolog, dan itu untuk rekan-rekan guru SMA terutama ya, ada cabang lomba monolog dalam setiap FLS 2N, yang rata teman-teman guru itu ketika akan melatihkan anak untuk bermonolog, salah satu kesulitannya adalah tidak ada naskah. Kalau dalam FLS 2N tentu naskah sudah disediakan ya. Akan tetapi sebelum menuju ke sana, dalam ekstrakurikuler teater misalnya, atau dalam pelajaran drama misalnya, atau dalam pelatihan-pelatihan drama untuk kepentingan-kepentingan kegiatan tertentu misalnya, akan kesulitan ketika menggarap sebuah monolog. Loh, naskahnya di mana? Itu. Nah, untuk FLS 2N sendiri, monolog itu memang sengaja diadakan dalam rangka
mencari bibit unggul aktor dan keaktoran. Mengapa demikian? Karena karakteristik dalam monolog itu seorang aktor harus bisa memerankan beberapa tokoh. Bapak dan Ibu barangkali memahami tentang dunia dalang ya. Ada istilah monoplay, ada istilah monolog, ada istilah soliloquy. Nah, dalang itu monoplay. Apa yang dimaksud dengan monoplay? Jadi permainan yang semuanya berpusat pada dalang, tokoh apapun diperankan oleh dalang, meskipun sekarang dalam perkembangannya sering ada dalang yang dibantu dengan tokoh-tokoh lain. Dalam maksud saya dalang wayang kulit atau dalang boneka ya. Tapi kalau monolog, sudut pandangnya itu keakuan, orang pertama tunggal. Jadi cerita berangkat dari cerita si aku lirik, kemudian si aku mengalami peristiwa-peristiwa tertentu yang kemudian menyangkut tokoh lain. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai sebuah drama modern, keberadaan naskah sangat vital. Mengapa? Kita tahu generasi sekarang adalah generasi milenial, berbeda dari generasi masa silam yang keterampilan menyimaknya itu bagus, tapi keterampilan menyimak anak-anak sekarang kan dihabiskan oleh kesibukannya bermain HP, sehingga untuk berimprovisasi seperti orang-orang zaman dulu itu sesuatu yang sangat sulit. Selain itu, kalau monolog mengandalkan improvisasi itu berisiko salah atau salah fokus. Artinya organisasi cerita dan pemikiran akan kacau ketika seorang pemonolog hanya mengandalkan improvisasi. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu, pelatihan ini diadakan dalam rangka apa? Bahwa menulis naskah monolog itu mudah, dapat dipelajari, dan nanti kalau banyak naskah yang ditulis itu dapat dipelajari dan dimainkan oleh siapapun. Bahkan naskah tersebut seandainya tidak dipentaskan pun sudah bisa dinikmati. Nah, ini kelebihan dari keberadaan naskah. Kita membaca teks monolog, kemudian kita sudah membayangkan pementasannya seperti apa. Ini kelebihan ketika tersedia sebuah naskah. Nah, mengapa kok berbasis tokoh cerita rakyat? Ini yang menjadi fokus Bapak dan Ibu. Tentu secara tanggung jawab moral kebudayaan, kita melestarikan budaya. Banyak tokoh-tokoh legenda cerita rakyat yang tersebar di mana-mana. Bahkan hampir setiap kampung itu punya tokoh cerita rakyat. Asal mula kampung tersebut pasti ada tokohnya. Nah, kita dapat membayangkan seandainya si tokoh tersebut dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk menulis naskah monolog. Akan muncul berapa naskah itu, sesederhana apapun. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang dinamika budaya, rekan-rekan guru, kita tentu bicara juga tentang pengembangan budaya. Apa maksudnya? Ketika kita menyikapi sebuah cerita dengan seorang tokoh yang legendaris, kita memperlakukan tokoh tersebut tidak hanya dimitoskan, akan tetapi bisa juga didemitologikan. Maksud saya adalah kreasi-kreasi yang diperlukan dalam rangka mengembangkan pemikiran. Saya contohkan misalnya Sunan Kalijaga sebagai tokoh legendaris di Jawa, ketika bertapa itu menunggui tongkat yang diberikan oleh Sunan Bonang di pinggir kali, sampai ada belukar yang
merambati tubuhnya, kita bayangkan ada berapa puluh tahun itu ya, tidak mati, sampai akhirnya dia dibaiat, diberi nama menjadi Sunan Kalijaga karena dia menjaga sungai, menjaga kali. Nah, generasi sekarang yang kritis tentu bertanya, mosok bertapa berpuluh-puluh tahun sampai dirambati pepohonan dan sebagainya tidak mati? Tentu ini tidak masuk akal misalnya. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, yang bersangkutan, si anak-anak cerdas yang bertanya seperti itu, tentu berinspirasi dari sana dapat menulis cerita yang mungkin dia bermain logika. Ia menafsirkan tokoh Sunan Kalijaga seperti apa, tidak lagi bertapa seperti dalam legenda tersebut, tapi mempunyai sisi lain yang diceritakannya yang tetap berbasis pada ketokohan Sunan Kalijaga. Misalnya seperti itu. Nah, ini yang saya maksudkan sebagai pengembangan budaya. Dan kita tahu bahwa aneka ragam mitos yang ada di masyarakat kita, tentu ada sesuatu yang tersembunyi, yang dalam hal ini sering dinamakan ada nilai.